Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Jayaningrat dengan NPM 234111071. Saya dari kelas manajemen 23D, jurusan manajemen Teknokrat Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan adalah sebuah fungsi yang menggambarkan hubungan tingkat konsumsi dengan tabungan dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Pertama, kita akan membahas fungsi konsumsi terlebih dahulu. Fungsi konsumsi adalah representasi matematis dari bagaimana pendapatan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, fungsi ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan jumlah yang dikonsumsi seorang. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pelaku konsumsi adalah setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia atau bisa disebut konsumen. Pelaku konsumsi bisa rumah tangga dalam keluarga, pemerintah, serta industri atau perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan dilakukan untuk mempertahankan hidup untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Selanjutnya, kita akan melihat contoh-contoh pemakai konsumsi, yaitu ada Jamal yang membeli daging sapi untuk digunakan sebagai bahan sup. 2. Ibu Jamal yang membeli baju koko untuk Jamal menjelang tahun baru. Selanjutnya ada ayah Jamal datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. Selanjutnya ada kakak Jamal yang memesan Gojek untuk berangkat kerja. Selanjutnya ada ciri-ciri kegiatan konsumsi. Pertama, dilakukan secara langsung. Ini sering terjadi di berbagai tempat karena selanjutnya ada ciri-ciri konsumsi. 1. Dilakukan secara langsung. Ini sering terjadi di mana-mana karena setiap orang akan melakukan pembelian atau menjual barang di berbagai tempat, misal di pasar, di mall, ataupun di minimarket. Selanjutnya, ada barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Hal ini terjadi karena penjual terus menjual barangnya dan pembeli terus membeli barang-barang dari penjual. Hal ini terjadilah perputaran ekonomi yang menyebabkan terusnya berkurang barang dan jasa. Selanjutnya, ada memiliki nilai yang bermanfaat. Hal ini sering terjadi pada saat kita melakukan pembelian barang dan kita menentukan apa barang itu akan berguna, apakah ada nilai bagi kita. Selanjutnya ada faktor-faktor konsumsi. Yang pertama, ada penghasilan. Ini adalah menjadi dasar bagi setiap orang untuk melakukan konsumsi karena mereka melakukan konsumsi dengan menggunakan duit penghasilan atau uang penghasilan. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi pengaruh besar terhadap konsumsi seseorang. Selanjutnya, ada harga barang dan jasa. Harga menentukan berapa banyak barang yang dijual dan yang dibeli. Selanjutnya, ada jenis kelamin. Rata-rata pria lebih jarang membeli barang daripada perempuan. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat menentukan juga tentang cara-cara berkonsumsi, bagaimana berkonsumsi, dan lain-lain. Selera. Kebanyakan orang memiliki selera tersendiri dan keminatan sendiri. Selanjutnya ada keluarga. Keluarga juga menjadi halangan bagi orang-orang yang ingin mencoba atau melarang. Misal, jika dia beragama Islam, maka keluarga akan melarang dia untuk memakan makanan haram. Selanjutnya adalah rumus fungsi tabungan, yaitu S sama dengan Y dikurang C. S itu tabungan, Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi. Berikut adalah contoh soalnya. Pendapatan dari Jamal adalah 10 juta rupiah dan konsumsinya 8 juta rupiah. Maka nilai tabungan Jamal adalah, cara menjawabnya adalah S tabungan, Y dikurang C. Y adalah pendapatan, C konsumsi. Jadi S sama dengan 10 juta dikurang 8 juta, maka ketemulah hasil 2 juta. Maka tabungan Jamal adalah 2 juta. Selanjutnya, materi kedua kita adalah fungsi tabungan.
Tabungan adalah suatu simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat dengan perjanjian dan waktu. Itu adalah pengertian dari tabungan. Selanjutnya adalah pengertian dari fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah representasi matematis dari bagaimana jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga mempengaruhi jumlah tabungan mereka. Dengan kata lain, fungsi ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tabungan. Selanjutnya adalah tujuan fungsi tabungan. Tujuannya untuk membantu mengantisipasi kebutuhan yang datang tak terduga. Menabung dapat seperti dana darurat, pendidikan, pensiun, atau membeli barang tertentu, misal seperti jam tangan, emas, yang nilainya akan menaik di masa depan. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri fungsi tabungan. Yang pertama, adanya setoran. Ini adalah langkah awal bagi orang yang ingin menabung. Kedua, berbunga. Jika itu di bank, maka setiap tabungan Anda akan memiliki bunganya. Ketiga, mengetahui isi saldo. Bagi setiap orang yang menabung, harus selalu mengetahui isi saldo tersebut. Selanjutnya, berhak atas kendali. Mereka yang menabung, maka mereka berhak untuk mengatur uang tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor tabungan. Yang pertama adalah pekerjaan dan penghasilan. Mereka yang ingin menabung harus bekerja terlebih dahulu, karena syarat awal untuk menabung harus mempunyai penghasilan. Kedua, pajak. Jika dia menabung di bank, maka bank berhak untuk mengurangi dana tersebut untuk membayar pajak yang sudah ditentukan. Ketiga, suku bunga. Jika dia menabung di suatu tempat dan tempat itu menyediakan yaitu suku bunga, maka tabungan dia akan meningkat seiring waktu. Selanjutnya adalah pemasukan dana. Ini adalah sama seperti yang pertama. Mereka yang bekerja mempunyai uang harus melakukan pemasukan dana agar saldo mereka terus bertambah. Selanjutnya adalah penarikan dana. Ini dilakukan jika keadaan darurat atau sedang melakukan kebutuhan. Selanjutnya kita akan melihat dari rumus fungsi tabungan, yaitu ada C sama dengan A ditambah BY. C itu adalah konsumsi A itu adalah konsumsi awal, B itu kemiringan A, Y itu pendapatan. Berikut adalah contoh soalnya. Jamal memiliki konsumsi awal sebesar 1 juta rupiah dengan koefisien kemiringan garis konsumsi senilai 0,8 serta nilai pendapatan adalah 10 juta rupiah. Maka cara menjawabnya adalah nilai konsumsi adalah C sama dengan 1 juta ditambah 0,8 dikali 10 juta, maka akan bertemu dengan hasil 9 juta. Kesimpulan dari materi saya yaitu pentingnya tabungan bagi masyarakat selain sebagai dana cadangan untuk pengeluaran yang tidak terduga, juga merupakan akumulasi dan kekayaan yang bisa dipergunakan di masa yang akan datang. Kegiatan konsumsi yang berlebih-lebihan cenderung dipengaruhi oleh pergeseran fungsi dan kebutuhan yang terobjektifikasi dan termanipulasi, seperti produksi yang terus-menerus dan berlebihan membutuhkan konsumsi yang setara. Hasilnya adalah konsumsi yang terus-menerus dan berlebihan pula. Saya Nicholas Jayaningrat, terima kasih telah mendengarkan materi saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.